Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Natasha. Saya dari kelas 1B1. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, itu yang bertugas menjudul sumber daya alam dan dalam lingkungan hidup. Dan di sini saya juga akan naruh slide PPT-nya biar bisa dilihat materinya. Yang pertama itu temanya ada potensi, yang kedua ada sumber daya alam konvensional dan non konvensional, yang ketiga ada konsep pengelolaan sumber daya alam, keempat ada hubungan sumber daya alam, dan terakhir pencerahan sumber daya alam. Kita mulai materi yang pertama. Yang pertama itu ada potensi sumber daya alam. Apa sih potensi sumber daya alam itu? Potensi sumber daya alam itu adalah merupakan sebuah potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati ataupun makhluk hidup, yang dapat manusia ambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terus kalau materi yang kedua itu ada sumber daya alam konvensional. Apa sih itu sumber daya alam konvensional? Sumber daya alam konvensional adalah sumber energi konvensional, sebuah energi yang berasal dari dalam. Dengan menggunakan bantuan teknologi, maka akan membuat energi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi di kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, bahan bakar fosil, minyak, batu bara, dan lain-lain. Terus juga ada energi itu nuklir, sebagian masa dikonversi menjadi bentuk energi dengan memenuhi sejumlah besar energi panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir sehingga digunakan untuk menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk memutar turbin dan generator guna untuk menghasilkan listrik. Terus di materi itu juga ada sumber daya alam non konvensional. Apa sih sumber daya alam non konvensional itu? Energi konvensional merupakan energi yang dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Sebenarnya, energi non-konvensional merupakan sebuah energi yang berasal dari dalam saja. Hanya saja energi ini dapat diolah kembali sehingga menjadi energi yang lebih praktis dan siap digunakan. Terus di sini saya juga kasih contohnya, yaitu satu, hidroenergi. Apa sih hidroenergi? Ini adalah sumber energi yang bisa dimiliki oleh air dan termasuk salah satu sumber energi yang diterbarukan. Terus ada juga yang kedua, itu biomasa, merupakan energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan, residu dan pertanian atau kehutanan, dan komponen-komponen organik yang limbah kota dan pengelolaan SDA yang diantara sumber daya air dengan daya terkait lainnya, dan sektor antar wilayah secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan lingkungan dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Terus di sini contohnya juga dapat memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui dan hati-hati dengan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua, menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalogi dan campuran. Terus yang ketiga saya punya contohnya mengembangkan metode dan memproses dengan efisien serta mendaur ulangkan. Terus yang keempat itu ada melaksanakan etika lingkungan berdasarkan generasi mendatang dan tidak dapat lagi memanfaatkan. Terus di sini materi yang terakhir saya punya pencerahan sumber daya alam. Apa sih ini pencerahan sumber daya alam itu? Kayak kita tuh harus memaksimalkan dan menjaga sumber daya alam itu agar tetap bagus dan nggak ada pembalasannya. Dan itu ada menjaga kelestarian binatang langka. Kenapa kita harus menjaga? Karena sumber daya alam menjadi kewajiban bersama, termasuk adil. Namanya kan kita harus menjaga keseimbangan beberapa binatang dan binatang lainnya yang sudah dinyatakan punah. Yang kedua, menanam pohon. Kita kenapa harus menanam pohon? Karena kegiatan menanam pohon itu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Pohon juga berfungsi sebagai pendingin rumah dan penahan terjangnya angin, peredam suara, dan kelestarian sumber daya alam.
Yang terakhir aku ada menggunakan isi barang, isi ulang. Salah satu yang memicu kerusakan lingkungan hidup adalah penggunaan sebagai barang sekali pakai, barang yang menggunakan hasil sumber daya alam, hingga penumpukan sampah yang tidak terkendali dan banyak banget sampah yang berserakan. Nah, dari semua yang saya bahas hari ini, semoga bisa dapat diterima sama penonton, dan kurang lebihnya mohon maaf atas semua penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.